Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Nah, kembali lagi ya bersama Bu Uki dalam pelajaran fisika kelas 11. Nah, kita masih di bab yang sama, yaitu keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, sekarang kita sampai di part yang ketiga nih, gitu. Nah, penasaran nih? Yuk kita langsung mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita flashback bentar ya. Pada materi yang kemarin kita sudah belajar ya, Bu Uki sudah upload 2 video. Yang pertama tentang momen gaya atau torsi, dan yang kedua tentang momen inersia gitu. Nah, Bu Uki yakin ada yang masih ingat, tapi yakin juga kalau ada yang lupa gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kita flashback sebentar gitu ya. Oke, yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Nah, momen gaya atau torsi itu adalah besaran yang diperlukan untuk membuat benda berrotasi pada porosnya. Masih ingat ya, kalau ada sebuah benda gitu ya, kemudian dia punya sumbu putar atau poros gitu ya, dan dia punya arah rotasi. Nah, kalau gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, artinya theta itu sama dengan 90 derajat gitu, maka yang dipakai persamaannya torsi sama dengan F kali R. Nah, kalau lengan gayanya itu membentuk sudut gitu ya, maka yang dipakai torsi sama dengan F kali R kali sin theta gitu. Nah, keterangannya torsi itu momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter, kemudian F itu gaya yang diberikan, satuannya Newton, R itu jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya, satuannya meter atau lengan gaya ya, bisa disebut juga ya. Oke, kita juga tahu ya, kemarin sudah belajar tentang kesepakatan aturan arah jarum jam gitu ya, dimana kalau misalnya arahnya itu searah sama jarum jam gitu ya, itu berarti torsinya bernilai positif gitu. Nah, kalau berlawanan berarti negatif. Nah, mungkin di beberapa buku berbeda gitu ya, tapi kita sepakat ya kalau kita pakai yang ini, kalau searah positif, kalau berlawan arah negatif gitu. Dan kita udah belajar juga kalau misalnya ada torsi total gitu ya, tinggal ditambahin aja sih gitu ya, sigma torsinya seperti itu. Oke, next yang kedua adalah tentang momen inersia gitu ya. Nah, momen inersia ini adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Nah, momen inersia ini dibagi jadi dua nih. Ada momen inersia partikel dan ada momen inersia benda tegar. Nah, masih ingat ya kalau partikel itu rumusannya I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, terus M itu massa partikel, satuannya kilogram, R itu jari-jari lintasan, satuannya meter. Dan kalau pada benda tegar gitu ya, ternyata nggak cuma manusia yang disuruh tegar ya, tapi benda itu ada juga yang tegar gitu. Benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume sebagai akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Jadi biasanya tuh bendanya tuh solid gitu ya, jadi nggak lunak seperti itu ya. Nah, yang istimewa kalau di momen inersia partikel itu cuma ada satu rumusan, tapi kalau di benda tegar itu ada banyak guys. Jadi ada bermacam-macam bentuknya gitu. Nah, kemarin sudah kita pakai UHB, kita pakai yang ini ya, yang batang homogen sama silinder berongga gitu ya. Masih ingat ya? Nah, masing-masing punya rumusannya seperti itu. Oke, next ya. Nah, kali ini kita akan bahas nih kesepadanan besaran antara kinematika gerak lurus atau translasi dengan kinematika gerak melingkar atau rotasi gitu. Nah, mungkin waktu kelas 10 udah belajar ya tentang gerak lurus gitu ya, dimana kita mengenal ada posisi R, satuannya itu meter, kemudian ada kecepatan meter per sekon, kemudian ada A ini ya, percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata kalau di gerak lurus seperti ini, di gerak melingkar juga ada loh bro gitu ya. Jadi kalau di sini ada sudut ya, ini analog sama posisi gitu ya, theta, satuannya rad gitu ya, rad itu radian. Kemudian kecepatan kalau di gerak melingkar itu analog dengan kecepatan sudut ini ya, ini bacanya omega, satuannya radian per sekon. Dan yang terakhir percepatan sudut ini alfa ya, alfa ini analog dengan A, di sini percepatan itu satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, mirip-mirip ya, R, VA, yang di sini theta, omega, alfa. Satuannya juga mirip nih, M, rad, meter per sekon, radian per sekon, meter per sekon kuadrat, ini radian per sekon kuadrat. Insya Allah gampang ya.
Nah, next di garis lurus gitu ya, gerak lurus gitu ya, kita juga belajar rumusan ini, masih ingat? Ini gerak lurus, kalau yang ini gerak rotasi atau gerak melingkar. Nah, bedanya apa nih? Kalau di sini kita nyari kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Nah, di rotasi itu kita belajar bahwa kecepatan sudut gitu ya, akhir itu sama dengan kecepatan sudut awal ditambah alfa atau percepatan sudut dikalikan waktunya gitu ya. Jadi masing-masing ini persis sama gitu ya, teman-teman perhatikan sesuai dengan analoginya ya. V tadi kan analog sama omega ya, kemudian A analog sama alfa, kemudian X itu analog sama theta gitu, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman sudah hafal yang sini belah sini, insya Allah yang sini gampang lah ya, seperti itu. Oke, next. Oke, kita akan belajar hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, momen gaya masih ingat ya, dia itu torsi. Hubungannya apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini analogi gitu ya. Kalau S atau kalau lagi itu posisi ya, R ya, itu sama dengan theta kali R. V itu omega kali R, kemudian A itu sama dengan alpha kali R gitu ya. Nah, untuk gerak lurus atau translasi itu percepatan itu sebanding dengan gayanya. Nah, kalau pada gerak melingkar atau rotasi gitu ya, itu percepatan sudut itu sebanding dengan torsi. Di sini kita ingat ada hukum 2 Newton untuk gerak translasi, F sama dengan M kali A. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat ke sini nih, itu kan A sama dengan alfa dikalikan R. Nah, sekarang A-nya ini kita gantikan alfa kali R, maka dia akan menjadi M R alfa, ya enggak? Nah, kemudian dua ruas itu kita kalikan dengan R. Sebelah sini kita kalikan R, sebelah sini juga dikalikan R. Maka jadi R kali F, ini cross ya, cross F sama dengan M R kuadrat kali alfa. Karena kita tahu ya, kalau R cross F itu sama dengan torsi, maka bagian sini bisa diganti dengan torsi. Maka kita bisa dapetin torsi sama dengan M R kuadrat alfa. Nah, jangan lupa teman-teman, di momen inersia kita juga udah belajar kalau I itu sama dengan M R kuadrat gitu ya, inersia partikel. Nah, artinya apa teman-teman gitu ya? Kalau ini I sama dengan M R kuadrat gitu ya, berarti dia bisa dimasukin ke sebelah sini. Akhirnya dia menghasilkan apa? Ya, torsi sama dengan I kali alfa, karena I tadi sama dengan M R kuadrat ya. Jadi disubstitusiin. Nah, kita dapat hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut, bahwa mereka ternyata sebanding ya. Torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Dengan I momen inersia kilogram meter kuadrat, M itu massa partikel satuannya kilogram, R itu jari-jari lintasan satuannya meter, dan alfa adalah percepatan sudut partikel radian per sekon kuadrat gitu. Oke, bisa ya, gampang banget ya. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama. Sebuah batang bermasa 30 gram diputar pada salah satu ujungnya gitu ya. Jadi batang tersebut memiliki panjang 20 cm dan mengalami percepatan sudut sebesar 60 radian per sekon kuadrat. Berapakah momen gaya yang bekerja pada batang tersebut gitu ya. Nah, ini pilihannya. Nah, caranya gampang banget, kita tulisin dulu apa yang perlu dituliskan ya. Seperti biasa diketahui, apa aja yang diketahui? Ada batang, kemudian diputar di ujung. Terus diketahui masanya 30 gram. Kita ubah sekalian ke kilogram ya. Kalau kilogram ke gram kan KG, HG, DAG, G gitu ya. Jadi naik 3 langkah gitu ya. Jadi 30 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Terus diketahui juga bahwa panjangnya atau L itu 20 cm. Sekalian kita ubah ke satuan internasional ya. Jadi naik 2 tangga gitu ya. Jadi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, biar gampang Bu Uki bikin notasi ilmiahnya sekalian, 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Setuju ya? Dan yang terakhir diketahui percepatan sudut itu 60 radian per sekon kuadrat. Nah, apa nih yang ditanyain? Yang ditanyain adalah momen gaya alias torsi ya. Nah, jawabnya gimana nih? Nah, yang pertama-tama nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah sedih gitu ya, karena kita hanya mencari momen inersia atau I. Ini udah kalian pelajarin ya. Nah, ingat di sini ya, ingat banget kalau di sini
batang yang diputar pada salah satu ujungnya. Nah, berarti dia masuk ke benda tegar ya. Dan kalau di benda tegar, batang homogen yang sumbu putarnya di ujung itu nyari inersianya tuh gini ya, sepertiga M dikalikan L kuadrat gitu. Nah, finally kita tulis di sini ya, ini sama dengan sepertiga M kali L kuadrat. Kemudian tinggal dimasukin aja nih, M-nya dimasukin di sebelah sini, kemudian L-nya juga di sebelah sini. Jangan lupa dikuadratin gitu ya. Nah, kemudian sepertiga kali 30 berapa? 10 ya, kita tulis 10 kali 10 pangkat min 3. Yang di sebelah sini kita kuadratin, 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 1 kuadrat. Itu artinya berarti 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kemudian kita kaliin yang nggak ada pangkatnya dulu ya. 10 kali 4 berapa? 40 gitu ya. Tinggal pangkatnya nih, 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 2 dijumlahin aja, tinggal 10 pangkat min 5. Ini masih belum baku kalau notasi ilmiah ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi biar lebih rapi aja kita jadiin 4 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat gitu ya. Sepakat ya gitu. Nah, belum selesai teman-teman karena yang ditanyain torsi. Nah, ini baru sampai momen inersia. Nah, karena itu kita harus cari nih momen gaya atau torsinya tuh berapa gitu ya. Ingat ya, kita tadi udah belajar hubungan antara momen gaya sama percepatan sudut ya, bahwa torsi itu sama dengan inersia kali percepatan sudut. Nah, kan kita udah tahu nih inersianya berapa. Terus kita juga udah tahu nih kalau percepatan sudutnya tuh 60 radian per sekon kuadrat. Maka momen gayanya ya udah tinggal dikali aja. Torsi sama dengan I kali alfa gitu ya. Inersinya sebelah sini tadi kita pindah ke sini 4 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Kemudian alfanya langsung 60 radian per sekon kuadrat. Ya, kita kaliin dulu yang nggak ada pangkatnya biar gampang. 4 kali 60 masih ingat? 240. Nah, tinggal dikasihin 10 pangkat min 4-nya di sini gitu ya. Nah, ini kan belum rapi nih dan jawabannya nggak ada. Nah, kita bikin notasi ilmiah kayak yang di sini. Jadinya berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 2 Newton meter. Jawabannya yang mana? Yang C ya. Yang C. Seperti itu ya. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua gitu ya. Sebuah partikel itu berotasi dengan kecepatan sudut awal 10 radian per sekon dan mengalami percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyain berapakah kecepatan sudut pada saat T sama dengan 2 sekon. Ini pilihannya nih. Oke, langsung saja ya kita tulis gitu ya yang diketahui apa aja. Ada, ingat kalau rotasi berarti kita makainya omega, percepatan kayak gitu ya, theta seperti itu ya, bukan gerak lurus lagi gitu ya. Nah, kecepatan sudut itu omega karena di awal kita kasih tanda 0 gitu ya, omega 0 10 radian per sekon. Kemudian percepatan sudutnya berarti alfa ya, alfanya 2 radian per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan sudut yaitu omega T. T itu menandakan kecepatan sudut akhir gitu ya pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, jawabnya gimana nih? Nah, ingat tadi kita udah belajar gitu ya, kalau di gerak rotasi ada 3 persamaan ini gitu ya. Nah, kira-kira yang dipakai mana nih? Kalau yang diketahui ada kecepatan sudut awal sama percepatan. Nah, sebenarnya semuanya bisa sih kayak gitu ya, tapi kita lihat nih variabel yang tersedia tuh apa aja sih gitu ya. Dan ternyata setelah kita tilik ke sini yang paling cocok gitu ya, itu adalah persamaan yang pertama ya, omega T sama dengan omega 0 ditambah percepatan atau alfa dikalikan T. Langsung aja dimasukin omega 0-nya 10 radian per sekon, ya udah sama semuanya satuannya. Kemudian ditambah percepatan sudutnya itu 2 gitu ya. Kemudian waktunya sekon 2 sekon. Langsung 10 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 4 tambah 10 14 ya. 14 radian per sekon. Jadi gampang banget jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang C. Gampang banget ya teman-teman, insya Allah bisa. Oke, latihan soalnya kurang. Kurang ya? Nah, jangan khawatir teman-teman, Bu Uki sudah menyediakan gitu ya di portal ini, cobain game seru gitu ya. Gamenya soal sih gitu, tapi insya Allah seru. Nah, teman-teman bisa klik bit.ly/11gen.fun_physics gitu ya, dan lihat berapa skor kamu. Insya Allah udah disetting gitu ya, biar kita tahu jawaban kita bener apa enggak.
Kalau ragu-ragu sama hitungannya, boleh deh nanti japri Bu Uki tanya atau kita bahas di grup ya. Oke, seperti itu. Jazakumullah khairan katsiran gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan terakhir, seperti biasa ya, cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Oke, sekian dari Bu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu pas buat guru fisika kelas 10 karena liriknya dari daftar isi buku cetak. Ya, pertama-tama kita belajar besaran, bahas cara menyatakan pengukuran dengan bilangan, lalu ke vektor digambar dengan anak panah, bukan cuma nilai dia juga punya arah. GLB, GLBB, gerak melingkar, gerak vertikal, baca ini 3 rumus bolak-balik kudu dihafal. Hukum Newton 1, 2, 3, ketemu katrol, balok, dan garis-garis gaya. Next, there is Newton law of gravitation, using comparison when there are two condition. Usaha dari gaya kali perpindahan, buat apa banyak gaya tanpa ada perkembangan. Taktik tuk, suara benda bertumbuk, momentum terkonservasi takkan hilang atau terbentuk. Last one, ada gerak harmonik, gak akan pernah lepas dari gerak benda bolak-balik. Iya. Iya, hai. Selamat belajar.